Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian, kita panjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim, yang Maha Baik, untuk kesehatan Kiepen ya. Kiepen sejak 3 hari, ya udah 3 hari ya. 2 subuh 3 hari itu beliau sakit pinggang, tidak bisa berdiri dengan baik. Mudah-mudahan segera disembuhkan dan kembali datang ke masjid untuk salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kajian, kalau tidak ada halangan, kita akan jenguk beliau ya. Insyaallah. Ala hadhihi niyati thayyibah. Juga Haji Bambang yang mudah-mudahan segera dipulihkan kembali seperti sedia kala dan mendapatkan kondisi yang fit ya. Ala hadhihi niyati thayyibah, as'alullah ta'ala bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita di pagi ini dengan hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari masih bab tentang al-muamalat, bab tentang interaksi sosial ya. Yang diantara interaksi sosial itu ada subtema, itu al-bai', yaitu jual beli ya. Jadi jual beli itu adalah satu sub saja dari fikih muamalat. Tema besarnya itu muamalat. Nah, dari subtemanya itu ada jual beli, ada yang lain-lain ya, termasuk hutang piutang dan lain-lain sebagainya. Di kita makna muamalat sudah mengalami penyempitan makna. Kalau di kita tuh disebut muamalat tuh kesannya udah ekonomi aja udah. Padahal itu keliru. Muamalat itu dikata amala yu'amilu muamalatan, artinya berinteraksi. Berinteraksi. Jadi nanti babnya mungkin hadisnya akan bervariasi gitu. Mungkin kadang-kadang bab tentang jual beli, bab tentang pergaulan, bab tentang lain-lain sebagai makanan, pakaian, bahkan yang berkenaan dengan interaksi seorang muslim dengan sosialnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu ya Rasulullah inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri adzakaru smallahi alaihi am la, faqala sallallahu samullah alaihi wa kuluhu. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa sekelompok orang menghadap Rasul sallallahu, ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang-orang yang mengirim kita daging dan kita tidak tahu tentang daging itu, disembelihnya bagaimana, kemudian daging apa gitu kan. Adzakaru smallah alaihi amla, entah mereka menyebut bismillah atau tidak. Faqala Rasul sallallahu samullah alaihi, ya udah kalian baca aja bismillah, wa kuluhu, dan makanlah. Jadi ini pentingnya yang namanya husnuzon dan asumsi baik kepada orang-orang Islam. Jadi di negara muslim atau di tempat komunitas muslim, kalau ada orang mengirim daging atau lain sebagainya, itu asumsikan bahwa itu halal, udah gitu aja. Mau dia baca mau enggak, itu tinggal kita aja yang baca bismillah, udah. Jadi kata Rasulullah, bacalah oleh kalian bismillah, kalau begitu, kalau ragu baca aja kalian bismillah dan makanlah ya. Jadi kalau di komunitas kaum muslimin
daging berasal dari mana aja, dari siapa aja, itu tidak perlu nalengteng, yuk dibaca bismillah itu atau kumaha tidak. Jadi asumsikan itu adalah sesuai dengan ketentuan syariat gitu ya. Tidak perlu ragu, tidak perlu bertanya, tidak usah nyari info juga, tidak usah ya. Asumsikan semua daging yang berasal dari komunitas kaum muslimin itu halal dan baik disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga ahli kitab itu punya keistimewaan, mereka diperbolehkan sembelihannya, dagingnya, dan juga diperbolehkan menikahi wanita mereka, asalkan wanitanya terhormat, bukan wanita yang tidak terhormat. Itu hadis nomor 936 ya. Jadi ini memberikan kepastian kepada kita supaya tidak ragu bahwa kalau kita beli di pasar atau beli matangnya di restoran atau kita dikirimin baik mentah atau matang, asal itu memang di wilayah muslim, Bandung kan wilayah muslim, maka itu asumsikan bahwa itu adalah halal. Kalau kita masih ragu, kata Rasul, baca aja bismillah oleh kita, bismillah wa kulu, dan makanlah gitu, tidak usah ragu. Karena ada orang yang takaluf itu apa ya? Takaluf itu membebani diri. Ada yang takaluf itu menyusahkan diri gitu, memastikan bahwa hanya mengambil dari orang yang terdengar membaca bismillah gitu. Atau melihat dirinya membaca bismillah. Kalau tidak, saya tidak mau. Nah, itu takaluf berlebihan ya, berlebihan. Menyusahkan diri, jadi harus dan hanya mengkonsumsi dari sesuatu daging ya yang dia pastikan itu dibaca bismillah. Padahal Nabi SAW bahkan lebih longgar dari itu. Beliau mengatakan bahwa jika ada satu kaum datang kepada membawa daging dan kamu ragu dia baca bismillah atau tidak, kata Rasul, bacalah oleh kamu saja bismillahnya dan makanlah dari situ. Nah. Itu sudah dinadirkan di zaman itu, iya dinadirham. Kalau masalah sebelum dinadiran, jual belinya itu pasar, itu kapan? Tepatnya saya kurang tahu lah alam, tapi di zaman Nabi itu sudah dinar dirham. Ada kisah yang paling spesifik, nah itu ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah nemu dinar di jalanan, 1 dinar. Kemudian dibelanjakan oleh Rasul, suruh belanjakan roti, gandum ya, kemudian daging, kemudian minyak samin. Berarti itu jelas dinar, itu udah jelas dinar. Kemudian ketika pulang ada orang yang mencari uang itu hilang. Akhirnya sama Rasul diganti. Maka di dalam fikih luqathah itu fikih temuan. Ya, luqathah itu fikih temuan. Di dalam fikih temuan, kalau barang temuan itu di bawah 1 dinar, itu boleh diambil. Boleh dimakan, boleh dipakai, boleh dijual. Di bawah 1 dinar. Dengan catatan dia menjamin jika ada yang mencarinya bisa ganti. Gitu. Misalkan di jalan kita nemu amplop isinya teh 200.000 misalkan. Boleh dipakai. Boleh. Mau meser padang, mau meser lotek, mah enggak. Bade es krim, bade goyobot, mah enggak. Mungkin pami aya nu milarian kehilangan amplop atau ya wajib menggantinya. Itu namanya doman, harus ada penjamin. Siapa ini? Kejadiannya tadi Ali bin Abi Thalib menemukan 1 dinar, oleh Nabi suruh belanja, kemudian pas setelah beres ada yang nyari, yang diganti. Nah, gitu. Tapi kalau di atas 1 dinar, itu fikih luqathah menyebutkan harus diumumkan selama setahun. Jadi yang diumumkan setahun itu tidak semua barang, tapi barang yang berharga. Ya, barang siapa yang kehilangan unit jam, nggak usah disebutkan cirinya, silakan menghubungi DKM misalkan.
Atau diumumkan di papan ini, di papan pengumuman mafkudat, barang-barang hilang, sebutkan datanya apa, namanya apa, atau fotonya. Kalau kacanya terlindungi itu pang-pang di situ setahun. Kalau setahun tidak ada yang mengklaim, boleh dipakai, boleh dikonsumsi. Kalau kita haji atau umroh itu di samping Masjidil Haram, antara pelataran pintu Haram dengan Hilton, Hotel Hilton itu ada sebelah kirinya ada ruangan seperti pos, tulisannya tuh Al-Mafkudat. Apa bahasa Inggrisnya? Lost and Find. Bahasa Arabnya Al-Mafkudat, barang-barang kehilangan gitu. Banyak di situ, apa aja ada di situ. Nah, kalau kita merasa kehilangan, tinggal daftar ke situ, tulis formulir apa hilangnya segala macam. Nanti Kismul Mafkudat akan membantu mencarikan dan memberikannya kepada gratis tanpa biaya apa-apa. Itu sudah layanan dari Masjidil Haram. Cuman orang Indonesia mungkin kerepotan, harus nyari mutarjim dulu, nyari penerjemah, mau ngisi apa, datanya apa, kemudian yang sebagainya. Mudah-mudahan sih ke depan semua bahasa bisa diakses gitu. Sini sudah ya, sini sudah belum ya. Itu hanya bahasa Arab saja. Penunggunya itu hanya bahasa Arab. Di zaman AI sekarang harus bisa kan semua bisa bahasa diterjemahkan. Nah, jadi hukum luqatah itu kalau di bawah 1 dinar boleh digunakan langsung dengan jaminan kalau ada yang mencari diganti. Kalau di atas 1 dinar maka itu harus diumumkan setahun. Kalau tidak ada yang mengklaim boleh dipakai digunakan. Nemu motor misalkan tidak ada surat-suratnya, nemu aja gitu, itu umumkan setahun. Kalau setahun tidak ada yang ngaku, udah pakai. Tapi biasanya di kita motor pasti ada datanya. Kalau di kita bisa tinggal dianterin atau dihubungi orang yang memilikinya, atau diserahkan ke petugas. Mudah-mudahan tugasnya amanah. Gitu. Baik, itu yang ke-936 bahwa kita tidak boleh ragu dengan maka dengan hadis ini sebenarnya harusnya tuh di Indonesia tuh yang pas itu adalah label haram bukan halal. Kalau kita boleh usul ke MUI atau protes atau apa namanya, mungkin masukan, harusnya MUI mengeluarkan label haram. Karena di negara muslim asumsikan seluruh produk mereka dan barang mereka halal. Berarti yang dikecualikan yang haram, maka sertifikasi haram yang dibutuhkan bukan halal. Harusnya, menurut saya begitu. Kalau sekarang kan enggak, malah yang halal-halal yang disertifikasi. Yang udah jelas, keripik singkong disertifikasi halal, udah pasti halal singkong mah. Terus nondeta, semua makanan, rendang disertifikasi halal. Jadi ujung-ujungnya Allah alam apa yang dicari gitu. Di negara mana sekarang yang sertifikat halal? Allah alam ya. Di Malaysia itu warung-warung ditulis non halal di Malaysia. Ada di Malaysia warung-warung. Mungkin di negara muslim selain Indonesia mungkin ada yang menerapkan begitu. Seperti sertifikasi seperti itu. Jadi kalau kita mengamalkan hadis ini, sebenarnya yang patut di sertifikasi itu yang haram. Tuliskan bahwa ini haram, kaum muslimin nggak boleh makan itu dan nggak boleh diedarkan di wilayah muslim. Yang haram itu gitu kan, konsumsi terbatas, itu pun izinnya tidak boleh mudah begitu saja masuk ke komunitas kaum muslim. Kalau sertifikasi halal ya nanti akan ada jutaan jenis makanan yang harus disertifikasi. Akan ada ratusan mungkin ribuan gitu kan. Nanti sampai goreng sampai kalau udah disertifikasi halal kalau mau dijual kan itu juga repot. Jadi kalau mau sertifikasi haram biar umat Islam melihat oh ini haram jangan, oh ini toko haram jangan. Itu seperti itu. Nantilah kalau ketua MUI-nya ini alumni Timur Tengah gitu. Pak Handoyo ketua MUI-nya baru nanti ya pokoknya untuk sementara di koperasi dulu nanti MUI soal Kita tuh nggak jujur dalam konteks kebangsaan. Iya. Dalam konteks kebangsaan silakan aja mereka jual babi jual apa mereka. Jujur tulis. Iya ditulis. Warung babi misalkan
Nah, itu yang dulu di negara orang ditulis, jangan jauh tuh di Malaysia ditulis tuh. Kalau ada misalkan kita tamu, ini kejadian pada keluarga saya. Karena lihat pakai kerudung, dihalau sama orang dia, jangan di sini. Iya. Kasih tahu justru. Nah itu, mereka udah jujur di sana. Kita nggak jujur di sini, kita malah selundup-selundupin kan. Selundupin. Dari Lampung campur ke daging sapi. Itu yang jadi masalah negara itu. Saya yang jujur. Bahkan dari sisi kehati-hatian, termasuk restoran yang menyediakan produk haram tapi ada halalnya atau halal ada haramnya, itu jangan dibeli. Karena bisa jadi barang-barang masaknya yang dipakai itu sama. Kawalinya sama, cungkirnya sama, centongnya sama, dan lain sebagainya, sendoknya juga. Itu kan tidak boleh. Bercampur seperti itu tidak boleh. Maka kalau memang dia konsisten menjual yang haram, ya udah yang haram aja. Tidak perlu campur dengan yang halal. Kalaupun ada, itu dipastikan tidak ada percampuran barang dan masakan. Ya, harus ditumpahkan, dibersihkan. Baru setelah itu bersihkan dengan cara yang benar-benar bersih baru. Tapi tetap itu sebenarnya masih mengandung syubhat sebenarnya. Tidak boleh kita menggunakan bekas pemakaian barang-barang haram seperti itu. Kalau bisa dihindari. Kita malah bangga-banggaan kalau makan di tempat yang haram itu. Ada belakangnya food sih memang, tapi depannya itu kan gitu. Malah bangga-banggaan. Padahal kita tidak memastikan. Kalaupun itu halal, jangan-jangan barang yang dipakai kewali dan centongnya kan nggak mungkin sih itu mencuci tiap kali habis masak, ya kan? Ini pesan 2 porsi, cuci dibersihin. Kemudian apalagi dengan dipakai tanah sekali, nggak mungkin juga itu. Pakai sabun sampai 7 kali segala, nggak mungkin kan? Pasti dipakai lagi dan lain sebagainya. Jadi kehati-hatian itu perlu demi menjaga. Nah, kalau kita tahu tempat itu menjual barang yang haram. Ini punten ya tadi informasi Bapak yang suka dirawat di Immanuel. Seberang jalan Immanuel ada kantin Immanuel. Kali-kali Bapak cek. Kita nasi sama babi gitu. Ada itu, saya pernah cek itu. Ada tulisannya nggak? Nggak ada makanya. Nah itu. Atau ada ruko di Sumbersari, persis di macam gerianya gitu ya, Sumbersari. Jadi Bapak kalau pengen ngecek, kita aja pas tadi habis itu batalin, aduh Pak maaf saya nggak dimakan sini. Oh nasi goreng aja Pak, yang lain banyak kok, enggak. Dulu Pokoknya ini terang yang online nih, yang dokter Ani sama saya cek juga begitu. Ada dia. Ya, tapi itu walaupun pesan nasi goreng bisa jadi cungkirnya tadi dikumbah itu. Sebenarnya kalau mau mendingan pindah tempat. Maksud saya ada warung-warung yang nyari tidak lotek. ada label haram, ternyata menyediakan babi. Betul. Nah, itulah perlu perlu diwaspadai itu begitu. Kalau jelas-jelas itu produk haram ya tidak berlaku hadis ini. Kalau jelas produk haram tidak berlaku. Ya. Ini tuh berlakunya kalau yang ngirim tuh orang muslim, kemudian yang ngirim tuh dia jelas biasanya daging halal di masyarakat gitu. Tapi kalau sudah tahu itu tempat konsumsi barang haram, daging haram, atau orang yang mengirim biasa dia konsumsi haram, ya hadis ini tidak berlaku. Ditolak, maaf gitu. Saya tidak makan ini. Agama saya melarang ini gitu. Jadi catatannya ini kalau kita dikirim oleh orang yang biasa, kemudian di komunitas muslim, ya kan, dan lain sebagainya, baru itu asumsikan, nggak usah tanya-tanya bismillah apa enggak, udah makan aja. Kalau enggak ragu baca bismillah. Tapi kalau kita jelas tahu bahwa yang ngirimnya itu non ahli kitab, apalagi non muslim, apalagi dia mengkonsumsi daging itu biasa, ya kan, apalagi kita tahu bahwa daerah situ memang biasa konsumsi daging haram, itu ya tidak berlaku di sini, tetap ditolak gitu. Kalau diterima pun dikasih ke yang lain ya, atau ke hewan kita dan lain sebagainya. Baik, nomor hadis 937. Ini Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, hadis sahih ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba masa pada umatku, berarti ini tanda akhir zaman ya, tanda kiamat berarti. Akan datang tiba masa di umatku orang-orang la yubali, tidak peduli almar'u, seseorang ma'akhadha minhu, dari yang dia dapatkan, aminal halal aminal haram, entah dari halal entah dari haram, sikat aja. Jadi Rasul sudah memberitahu
memberi sinyalemen kepada kita, memberi isyarat akan tiba masa di mana orang-orang tuh nggak peduli gitu, mau haram mau halal embat aja. Dan ini mungkin zaman sekarang sudah bias ya, sudah bias zaman sekarang, baik secara online maupun secara tidak online. Ya buktinya apa? Buktinya masih makan dari uang riba, ya kan? Tidak peduli halal haramnya. Masih makan dari simpanan yang diambil keuntungannya ribawi misalkan. Masih ngambil dari pinjaman yang ada ribawinya. Kalau korban sih mungkin kecil dosanya ya, tapi kalau penikmat ini bahaya. Korban tuh misalkan kita terpaksa kepepet, aduh ini udah tikus truk tidung-dung nggak dapat bantuan ini. Karena kita mengembangkan bisnis darurat lah. Kalaupun kita ngambil itu kan darurat. Jadi korban ibaratnya. Itu tidak sebesar dengan orang yang menikmati, sengaja mencari, menikmati, bertransaksi atas dasar akad itu dan mengambil interestnya, mengambil keuntungannya, itu pemakan riba. Sementara Rasul bersabda, la'anallah, Allah melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan yang mengakadkannya, wa syahidaihi, dan saksinya, wa katibahu, dan penulisnya, dan semua orang yang terlibat dalam transaksi riba itu ikut dosanya. Semua orang yang terlibat dalam transaksi dosa riba itu kena dosanya. Sementara kita tahu dosa riba itu adalah 36 tingkatan. Dan tingkatan paling rendah dari riba adalah seperti seorang pria menzinahi ibunya atau memperkosa ibunya. Itu paling rendah itu riba. Nah, ini perlu jadi waspada buat kita. Kecuali kalau korban. Kalau bukan korban ya segera bertaubat kepada Allah dan bayar dari yang kita makan tidak halal itu dengan yang halal dibayar kembali dengan sedekah, dengan bayar zakat, dengan infak, dengan wakaf, supaya dosa yang pernah kita lakukan dari riba itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah ini masih tentang riba juga. Dari Zaid bin Arqam dan Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, kunna tajiraini ala ahdi Rasulullah SAW, fasa'alna Rasulullah anis sarfi faqala in kana yadan biyadin fala ba'sa wa in kana nasa'an fala yasluh. Nah, jadi Bapak sekalian, riba itu hanya terjadi pada beberapa komoditi saja, tidak semua. Kalau kita kalau kita kerucutkan kembali terus sampai kerucutkan, riba itu hanya terjadi pada 3 hal. Selain itu tidak riba. Yang pertama adalah uang dan termasuk emas tentu sebagai alat tukar. Yang kedua adalah bahan pokok. Yang ketiga adalah garam. Riba itu hanya terjadi pada 3 itu. Bahan pokok, uang, dan garam. Apabila ketiga ini sejenis, maka syaratnya kalau mau halal, lakukan transaksinya langsung takobut, langsung serah terima, dan tidak boleh ada kelebihan. Tidak boleh berlebih salah satunya. Kalau jenisnya berbeda dari 3 ini, maka boleh beda itunya nilainya, tetapi harus cash, kontan. Ketiga ini. Maksudnya andai di barter gitu? Andai di barter. Uang dan sejenisnya termasuk emas, perak, kemudian bahan makanan pokok, beras, korma, kemudian lain sebagainya, lalu garam. Ketiga ini kalau tiga-tiganya sejenis harus kontan dan setara, senilai. Tapi kalau ketiga ini berbeda, boleh tetapi harus kontan. Contoh, kalau kita menukar uang dengan uang, maka itu syaratnya kalau mau halal itu adalah senilai dan juga harus kontan. Tidak boleh dientarkan. Tidak boleh dientarkan. Cash gitu. Emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, beras dengan beras, korma dengan korma. Itu syaratnya harus setara dan juga tunai.
gitu. Kalau ketiga ini berbeda, itu syaratnya satu, harus kontan meskipun dia berbeda, harus kontan ya. Contoh yang riba gimana? Contoh misalkan yang riba tuh begini, beras buruk bansos ya. Zaman dulu beras buruk bansos 10 kilo ditukar dengan beras baik 4 kilo, dan itu di masyarakat lazim itu riba. Itu karena sejenis itu tidak boleh berbeda dan harus kontan gitu. Zaman Nabi dulu ada orang nukar korma buruk sekarung dengan korma bagus 5 kilo. Kata Nabi, fadzakumur riba, itulah riba yang sebenarnya, itu kayak gitu. Dan kalau lihat nilainya bisa kan? Iya, tapi barangnya sama. Kalau mau nilainya dijual dulu. Si korma buruk dijual, menang 20.000, beli korma bagus 5 kilo. Gitu. Beras baik, beras buruk itu harus dijual dulu beras buruknya, dapatkan harganya, rupiahnya atau dolarnya, belikan ke beras baik. Itu caranya. Kalau dibarter langsung, itu jatuhnya riba. Kata Rasul bahkan pada kumur, itulah riba sebenarnya, itu kayak gitu. Jadi sekali lagi kaidah riba itu tentu dosa besar, termasuk dosa besar yang sangat Allah benci. Dalam hadis, ijtanibu, jauhilah 7 dosa besar yang paling Allah benci dan menghancurkan hidup kalian. Mubiqat namanya, muhlikat, penghancur. Yang pertama adalah barang pokok, yang kedua adalah alat tukar, yang ketiga adalah garam. Mau jual giro, Ya? jual giro, cek lebih parah tuh. Kalau jual harus hari itu, boleh berbeda. Contoh, saya menjual rupiah dengan dolar, kan beda tuh. Boleh, tapi harus cash, nggak boleh rupiahnya pagi, dolarnya sore, nggak boleh. Atau dolarnya pagi, rupiahnya siang, nggak boleh, harus cash. Mana rupiahnya, mana dolarnya, langsung tukar. Kalau giro mah gini, maaf, saya punya giro 10 juta nih, cairnya sebulan yang akan datang, tanggalnya itu kepepet tuh bukan duit ya. Jual ke Ustadz kan dia giro 10 juta, tapi cairnya bulan ya 9 juta ya kalau Ustadz parah berarti Lebih parah. Lebih parah. Masuk riba. Masuk riba. Jadi mata uang yang berbeda itu boleh dibisniskan. Kita boleh bisnis dolar, boleh. Misalkan saya mah investor yang soakan, jadi tidak bisa invest dalam jangka 3 tahun kemudian hasil enggak. Saya mah soakan, yang dekat aja lah bisnisnya, apa, currency, main di currency misalkan. Bisnis falas boleh. Tapi tadi syaratnya falas itu nilainya hari itu, istilahnya kurs hari itu, dan juga harus kontan, tidak boleh ada jeda. Kontan dan tidak boleh ada jeda. Boleh. Bukan hanya bisnis falas, tukar menukar juga kalau beda mata uang itu harus kontan. Walaupun ada lebih, dan pasti ada lebih karena beda barang kan, beda mata uang. Sejenis tapi beda gitu. Rupiah 17.000, dolar 1 misalkan. Atau sekarang berapa turun katanya, sekarang digembor-gemborkan udah turun katanya. Tapi turunnya juga 16.800. Masih kena jangkung kayak ini. Ini terbesar dalam sejarah peradaban Indonesia ini, dolar tertinggi ini. Zaman Habibie 16.000 bisa turun lagi jadi 6.500 kan. Dan belum ada yang bisa melakukan itu selain Pak Habibie. Nah, walhasil kita boleh menukar atau bahkan berbisnis rupiah dengan dolar. Rupiah hanya misalkan 1 juta, dolarnya 100 misalkan, kalau telah ambil rata 10.000 boleh, tapi harus cash, harus langsung, mana rupiahnya mana dolar. Tidak bisa ya dolarnya kayak sorenya iya nah, atau nggak bisa, nggak boleh itu. Jadi yang namanya jual beli mah, apalagi yang sejenis barang ribawi, itu tidak boleh ada jeda dan tidak boleh ada pertukaran yang langsung kalau itu barang ya, kecuali diuangkan dulu gitu. Kok ngehutang dan minjam mah bisa? Kalau meminjam itu akadnya kan menolong. Misalkan saya meminjamkan 1 juta, dibayar bulan depan 1 jutanya,
Kan secara nilai inflasi udah berubah sebenarnya itu. Iya. Ya kan? Tapi karena meminjam akadnya adalah muawanah, menolong, ya. Tidak apa-apa. Gitu. Saya minjem kepada dia 5 juta, dibayar tuh 10 tahun nanti. 5 juta ada nilainya enggak? Enggak ada kan? Tapi kok boleh? Kenapa boleh? Karena nolong, minjam menolong. Tapi kalau saya akadnya jual beli atau tukar, Pak Dedi tukar ya 5 juta. Pak Dedi nanti nukarnya nanti aja 5 tahun lagi lah, nggak apa-apa. Nah itu riba itu. Niatnya nukar riba, jatuhnya haram. Atau saya menjual $500, nggak apa-apa Pak Dedi nanti aja bayarnya 3 tahun lagi lah, nggak apa. Itu riba jatuhnya. Kalau niatnya barter atau jual beli. Tapi kalau minjam kan, tah Pak Dedi, ku abi pasian minjam 5 juta, kewe bayar nama pas abi hajatan, wios. Karena akadnya hutang menolong. Walaupun terjadi perubahan nilai uang atau inflasi, tidak apa-apa deh meminjam karena menolong. Sebagai gantinya dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gantinya, satu meringankan beban saudaranya, yang kedua membantu urusan saudaranya, dan itu lebih besar pahalanya dari itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Kemudian yang berikutnya adalah dia dapat pahala tiap hari. Orang yang menghutangkan itu dapat pahala tiap hari dari Allah. Sebesar yang dia hutangkan. Kalau kita menghutangkan orang 3 juta, itu tiap harinya dapat pahala 3 juta itu. Pahala sedekah 3 juta tiap hari. Kalau jatuh tempo kemudian dikasih undur lagi, ya dah sok aja 3 bulan lagi saya kasih tempo, kasih undur, maka selama 3 bulan itu dia mendapatkan pahala sedekah sebesar yang dia hutangkan. Dalilnya adalah fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, kata Al-Qur'an. Kalau kamu lihat saudaramu tidak sanggup bayar hutang, kasih muhlah, kasih maisarah, kasih keringanan sampai dia kapan bisanya, dan kamu dapat pahala setiap harinya itu sebesar sedekah yang kau berikan sebesar hutang itu. Kalau menghutangkan 10 juta, teman kita nggak bisa bayar, dikasih waktu setahun itu dapat pahala sedekah tiap harinya 10 juta. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka sekali lagi yang namanya menghutangkan atau meminjamkan akadnya menolong. Ketika orang hari Senin meminjamkan 10 juta, dibayarnya 20 tahun ke depan, pas hajatan tidak apa-apa, dah itu akadnya minjam menolong. Tapi kalau menukar dan jual beli haram hukumnya, tidak cash, harus cash. Rupiah dengan rupiah ditukar harus cash. Dan tidak boleh lebih rupiah dengan rupiah. Rupiah dengan dolar boleh lebih senilai, maksudnya di hari itu kursnya, tapi tidak boleh dientarkan, harus cash, harus sekarang gitu. Kalau rentenir itu kan misi dia tuh menolong tentunya, cuman ya, nah makanya kalau misinya menolong tidak boleh ada kelebihan. Ya, karena meminjamkan itu akadnya menolong, tidak boleh ada lebih. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad meminjam ada manfaat, ada interest, ada keuntungan, itu pasti riba. Setiap akad pinjaman ada keuntungan, itu adalah riba. Itu hadis. Termasuk gadai. Nah, itu saya yang belum mengerti itu gadai itu. Kalau gadainya sekalanya. Jadi gini, di kita itu menjamur gadai ya, dan ini harus hati-hati. Sebenarnya itu gadai itu saya curiga, sebenarnya itu riba sebenarnya. Menyimpan barang sebagai jaminan, kan barangnya tidak masuk dari akad pinjaman, jaminan doang kan? Jaminan. Dia minjem 1 juta, tapi disuruh bayar tiap bulan, ada lebihnya kan? Itu jelas riba. Bukan gitu kan. Yang saya minjem motornya dipakai, minjem sawahnya digarap gitu, terus si pemberi itu gadai klasik. Gadai sekarang mah enggak. Wah, riba kalau yang sekarang. Gadai sekarang mah enggak. Minjem 1 juta dibayar nyicil, tapi HP-nya jadi jaminan. Kalau gadai klasik itu haram enggak? Gadai klasik sawahnya dipakai boleh. Si A meminjam uang 5 juta dengan menggadaikan surat rumah atau motor lah atau apa, lalu motor dipakai, boleh, asal yang meminjam ini memaintenance dan memberikan makanan bagi yang dia pakai. Zaman dulu begitu kuda. Jadi orang minjam uang
Misalkan 10 dinar, dia menggadaikan kudanya. Nah, kudanya itu kan harus dikasih makan kan? Diurus. Nah, sebagai kompensasi dari dia ngurus dan pakai kuda itu, dia kasih makan dan segala macam, dia boleh pakai. Itu namanya mu'naturahan, biaya maintenance dari gadainya itu. Boleh itu mah. Boleh. Akad pegadaian syariah sudah begitu, alhamdulillah. Sudah begitu. Jadi ada yang bilang haram juga katanya. enggak, itu namanya mu'natu atau nafaqatu rahan, biaya pengeluaran untuk rahan. Ikhtilaf terjadi karena para ulama berbeda memandang gadai itu sebenarnya akad amanah atau akad kepercayaan. Akad amanah kepercayaan atau akad apa tadi menolong gitu. Kalau itu akadnya amanah, maka yang namanya amanah itu harus terjaga. Si barang itu tidak boleh ada kurang sedikit pun ketika disimpan di gadai. Tapi kalau akadnya menolong, ya lain lagi gitu. Atau jangan-jangan akad tradisional di kita itu tidak ada di zaman Nabi. Enggak, gadai itu sudah ada. Nabi itu pernah menggadaikan baju dir'ahnya, baju perangnya untuk mendapatkan gandum dari orang Yahudi. Pernah itu terjadi. Sebagai contoh buat umatnya. Lalu Nabi membayarkan gandum tersebut ya, dan kemudian baju besinya dipulangkan. Jadi gadai itu biasa terjadi, biasa. Orang butuh apa menggadaikan ini. Dan gadai itu hanya jaminan, tidak boleh merubah dari akad pinjamannya itu. Di kita mah kan enggak gitu. Minjam 1 juta, menggadaikan HP, lalu kita nyicil 1 juta ini dengan riba. Itu di penggadaian itu. Penggadaian itu. Dengan riba. Jadi bayarnya tuh 200.000 per bulan selama 12 bulan. Minjam 10 juta, dibayar 1.200.000 per bulan. Berarti kan jatuhnya berapa tuh? 12 juta akhirnya. Jadi di dalam setahun itu ada riba 2 juta atau 20%. Itu riba. Riba. Walaupun judulnya gadai. Ya, gadai di zaman sekarang itu adalah riba tapi dijaminkan dengan barang. Nah, itu tidak boleh, itu riba tetap. Lihat akad pinjamannya sudah riba. Minjam 1 juta, dibayar 1.200.000 dalam tempo misalkan 5 kali. Itu sudah jatuh, itu sudah jadi riba. Gitu. Kalau gadai zaman dulu minjem 5 juta, menggadaikan sawah, itu hutang tetap 5 juta tidak berubah. 5 juta kan begitu. Hanya saja si sawah digadaikan, ya kan? Sawahnya digarap. Boleh tidak? Boleh, karena itu namanya nafqatur rahan, karena tempat atau sawah yang kita jaga sebagai gadai kan butuh perawatan. Perawatan dari mana? Masa minta lagi kepada yang mengutang dari kita? Kan nggak bisa. Maka dari situ, dari hasil garap itulah dia menjaga barang itu. Makanya namanya nafqatur rahan, biaya perawatan maintenance dari gadai. Ada batas wajar di situ, tidak boleh sampai menguntungkan berlipat-lipat. Harus sebatas tadi untuk memainten barang yang digadai. Kalau motor buat bensinnya ada, buat olinya ada, buat servis-servis itu ada semua. Nah, disitulah. Jadi kalau ada orang menggadaikan motor, lalu kita pinjamkan uangnya, dia bayar, motor itu boleh dipakai buat keseharian, buat apa? Sebagai kompensasi kita ngolian dan ngebensinan. Itu kalau enggak kan rusak itu. Kalau kuda mati malah. Kuda mati. Sok coba, ada orang minjam 10 juta, gadainya kuda. Kuda kan disimpan di kita nih. Orang minjam ke kita 10 juta, kita kasih kuda di kita. Di Paraban teu? Di Paraban. Sanu marabana. Urang nu kuda di kandang nanti orang. Dari mana ngasih makannya? Padahal tiap hari. Dari hasil kita menggolangkan kuda itu. Pakai narik delman, pakai balapan di situ di sirkuit atau apa segala. Nah, ini tuh namanya nafqatur rahan, biaya gadai. Jadi sekali lagi kita mesti menjaga-jaga dari barang riba, dan sebenarnya larangan Islam dalam perkara riba itu ringan karena tidak semua barang itu riba. Riba itu hanya 3 barang. Hanya 3 barang. Bahan pokok, uang, harta ya, emas gitu, uang dan emas, kemudian garam. Garam kesampingkan karena zaman sekarang garam tidak ada nilainya. Zaman dulu gaji prajurit pakai garam. Prajurit Romawi yang berperang ungklek naik kuda gitu, gaji nate ke uyah. Dan zaman dulu uyah teh mahal. Ya.
Ya, uyah itu mahal. Sementara makan tuh pakai uyah. Sementara uyah itu susah didapatkan. Teknologi mereka belum bisa. Gimana cara ngadakan uyah? Ya, jadi uyah itu gaji prajurit dulu. Aya nama uyah 2000 ge saplak-aplakan. Moal beak 3 bulan 2000 ge. Nah gitu. Maka kita kesampingkan uyah. Fokus dua, barang makanan pokok dan uang. Ya. Termasuk dalamnya uang emas dan perak. Garam Himalaya. Apa ini? Garam Himalaya. Oh alam itu kata isi garam dari gunung, kan biasanya garam di laut, ini garam di gunung. Gitu. Tapi ada yang mengatakan sama aja sih garam sebenarnya, sama aja, cuman lebih aman lah. Tapi subhanallah ya kemajmangin, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.